Baik ya, saya ulang lagi ini ada yang baru datang ini ya, kita akan membahas apa namanya kaidah yang ketiga. Yang pertama sudah kita jelaskan, yang kedua sudah kita jelaskan, yang ketiga kita bahas sekarang ini, yaitu apa? Yajibu hamlu kalamillahi ta'ala alal ma'rufi min kalamil arabi duna syadhi wad dha'ifi wal munkar. Yang intinya kewajiban kita untuk memahami kalamullah, Al-Quran atau al-hadis juga masuk di sini. Ya, kita memaknainya berdasarkan kepada ya ucapan orang-orang Arab yang populer, tidak aneh, tidak lemah atau mungkar. Jadi makna itu memang sudah dikenal oleh kalangan generasi pertama ketika Al-Quran turun. Ya, karena apa? Karena Al-Quran ini kan turun dengan berbahasa Arab. Iya, mau tidak mau, suka atau nggak suka, standarnya memang adalah bahasa Arab. Itu bahasa Arab yang turun ketika Al-Quran ini diturunkan. Jangan pakai bahasa Arab sekarang, nanti ya mana udah beda jauh. Ya, contoh tadi kata as-sa'eh ya. As-sa'eh ini kan pelancong, ya pengembara. Orang yang melakukan pepergian jauh, sa'eh. Ya. Nah kemudian ketika kita menemukan ayat ini, wah ini cocok ini. Ya diartikan apa namanya, misalkan para pelancong, para wisatawan misalnya itu. Nah, ini nggak boleh. Tapi dikembalikan kepada makna yang masyhur di waktu turunnya Al-Quran. Oke, baik, monggo mungkin ada pertanyaan. Monggo, ada pertanyaan? Itu Pak, maksudnya kalam Arab yang syad dan mungkar itu seperti apa Pak? Ya, kalam Arab yang syadz. Syadz itu artinya sesuatu yang di luar standar, namanya syadz. Ya, kalau dalam hadis ya ada istilah syadz, ya lawannya apa? Masyhur. Ya syadz lawannya masyhur. Jadi asing. Ya contoh misalkan ya dalam bahasa kita, misalkan bahasa Indonesia atau apa. Ya misalkan kan ada kata ya yang mungkin kita nggak tahu, misalkan ya ini sistemik, ya kan? Kan dulu pernah ada kata-kata itu kan, ini sangat sistemik. Ya apa ini kan nggak paham sebagian orang ini. Ya, sama kalau kita misalkan menyampaikan sebuah pernyataan orang-orang kampung gitu, kita pidato dengan kata-kata menggebu-gebu gitu, tapi nggak dipahami oleh masyarakat. Ya, ya jadi bisa jadi itu karena dianggap aneh, syad itu aneh. Ya, contoh kita misalkan sedang ngisi pengajian, lalu orang kampung kita memakai bahasa-bahasa ilmiah. Ya ini juga apa namanya contoh daripada bahwa kata tersebut syad, jadi asing. Ya, nah, karena itulah kenapa yang paling tepat itu kalau kita ingin menafsirkan Al-Quran, ya kamu buka kamus ya secara makna. Kamu lihat nanti biasanya akan muncul kata-kata wahada syadun, wahada masyhurun, ya wahada apa nama misalkan sahih, ya. Jadi tergantung kembali pada komentar daripada ulama tersebut. Nah, bisa dipahami Mas ya? Gini. Berarti istilah syad itu bisa berlaku pada suatu tempat dan tidak bisa Ya, berlaku di tempat lain Pak. bisa Misal jadi Bapak tadi kan bisa di jadi kayak gitu. oh Bisa jadi kayak gitu. Namun konteksnya bahasa Arab ini kan kalau Quran
hadis ini kan konteksnya adalah merujuk kepada ilmu ma'ani atau ilmu semantik tadi, ilmu kebahasaan. Maka kita perlunya lihat di kamus. Maka dalam kajian tafsir itu ada istilahnya adalah ma'ani al-mufradat. Ma'ani al-mufradat, makna suatu kosakata. Biasanya seorang mufasir dia akan menguraikan bahwa kata ini misalkan kata yastahyi, yaitu asli kata akarnya adalah haya. Kemudian ada penambahan ini. Ini artinya secara asli bahasanya adalah ini. Nah, seperti itu. Ya, maka kalau kita menemukan makna semacam itu, kita perlu untuk memastikan bahwa kata tersebut itu adalah kata-kata yang masyhur atau hanya itu sebagian lontaran pemikiran dari sebagian orang. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Karena begini ya, teman-teman ya, banyak orang-orang orientalis itu belajar Islam, ya, bahkan mereka menguasai betul. Tapi terdorong oleh niat yang tidak luhur, akhirnya mereka mencoba untuk mengkaji suatu hal atau suatu kata, tapi sengaja dicari-cari kesalahannya atau kelemahannya. Nah, makanya kenapa ya kita harus menegaskan bahwa makna yang harus dipakai itu adalah makna masyhur, makna yang sudah diketahui oleh komunitas orang yang memiliki bahasa itu loh ya. Ya kalau orang nggak tahu bahasa Arab misalkan dan mengomentari dan merasa aduh saya nggak bisa bahasa Arab, ya memang pantas lah itu. Ya, bisa dipahami ya? Iya. Monggo yang lain. Pak mau nanya Pak. Oke. Yang tadi apa tuh kaidah tidak semua makna bahasa dapat untuk memahami Al-Quran. Al-Isra ayat 78 yang inna Qur'an al-fajri kana masyhuda tuh masuk ke situ nggak Pak kaidahnya? Diartikan apa nak? Dan sesungguhnya sholat fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Nah, yang inna Qur'an itu masuk ke dalam kaidah itu nggak Pak? Ya, kalau ini kan yang dimaksud makna ini ayat tadi ayat keberapa tadi? Surah Al-Isra itu berapa? Ayat 78. Coba sih. Ayat 78. Oke, di situ ada kata-kata ya, aqimis sholata liduluki syamsi. Tegakkanlah salat liduluki syamsi, ya, ketika tergelincir ya, matahari. Ila ghasyakil laili, sampai ketika masuk malam. Wa Qur'anal fajri. Nah, wa Qur'anal fajri inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Nah, ini menarik ini. Ya, sebenarnya inna Qur'anal fajri ini apa artinya ini? Ya. Apakah itu diartikan memang Al-Qur'an ya atau apa? Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana para ulama dahulu ya mengartikan kata inna Qur'anal fajri. Baik. Kita lihat ya, kita praktekkan di sini. Semoga layar saya bisa masuk ya. Nah, di sini dikatakan ya wa aqim di sini dikatakan wa aqim Qur'an al-fajri. Nah, di sini dikatakan bahwa abbara an salatis subhi khasatan bil Qur'an li'anna al-Qur'an huwa idhamuha id qira'atuha tawilatun majhurun biha. Jadi kata Quran di sini itu diartikan sholat subuh.
Nah, menjadi pertanyaan. Nah, ini menarik untuk dibahas ini, Ahi. Jadikan semacam penelitian bahwa makna-makna Al-Quran ini terkadang dia menggunakan kata yang kata itu adalah lawazim. Lawazim itu kelazimannya. Seperti dalam ayat ini. Kenapa sholat subuh ini disebut dengan istilah Quranul Fajri. Kok nggak sholatul Fajri? Kenapa? Karena lazimnya sholat subuh ini kan waktunya cukup panjang. Ya. Dan di situ bacaan Al-Quran boleh dikerasin. Sehingga ya, menjadi seakan-akan kekhasan sholat subuh itu harusnya panjang. Nggak seperti kita sholat subuh sudah 2 rakaat cepet banget. Ini ya. Nah, makanya di sini dikatakan ya inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Artinya apa? Liyashhaduhu hafadhatan nahari wa hafadhal laili minal malaikati. Jadi menjadi saksi ya para penjaga malaikat ini, malaikat pagi dan malaikat malam itu kan di situ menjadi saksi persimpangan. Kenapa? Dalam hadis dikatakan ya ta'aqabuna fikum malaikatum bilaili wa malaikatum binahar. Jadi malaikat bergantian. Ya antara malaikat malam, malaikat siang. Jadi ada sif-sifan lah mereka itu. Wajtami'una fi sholatis subhi wa sholatil asri. Dan mereka berkumpul untuk sebelum berpisah itu pas pergantian shift itu di sholat subuh dan sholat asar. Kenapa? Ya sholat subuh, sholat asar ini termasuk sholat yang sangat agung sekali sampai sebagian mengatakan barang siapa mendatangi kedua sholat ini disebut dengan sholat dua sholat dingin ya karena memang beratnya ya. Apalagi kalau musim dingin itu, masya Allah sholat asar, sholat subuh ini bisa berantakan itu. Ya, barang siapa bisa menjaganya maka ya baginya surga. Nah ini, ya jadi kembali lagi kata Quran di sini diadakan sholat itu karena kelazimannya, ya untuk menunjukkan keagungan membaca Al-Quran di waktu atau di sholat subuh. Bisa dipahami nggih? Ustaz, terima kasih.